Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Sebelum kita lanjut, tidak mengapa jika kita murajaah. Pengarang dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu nisbah kepada apa? Nah, dan banyak lagi ya kitab-kitab lainnya. Taib. Hadis yang pertama yang kita bahas kemarin berkaitan dengan apa? Dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dengan niatnya. Apakah seluruh amalan itu membutuhkan niat? Amalan ibadah. Amalan yang dimaksudkan adalah al-a'malus shalihat. Amalan-amalan kebaikan. Adapun amalan keburukan, kapan seorang melakukannya walaupun tanpa dia niatkan, maka telah mendapatkan bagian dosa darinya. Taib. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu diterima hanya dengan niatnya. Maksudnya adalah diterima atau tidaknya, sahih atau sah atau tidaknya suatu amalan tergantung pada niatnya. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kita kali ini, lanjutan konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para ulama menyebutkan bahwasanya konteks pertama dengan kedua berbeda maknanya. Konteks pertama menunjukkan sah tidaknya amalan itu tergantung apa? Niat. Sedangkan teks yang kedua menunjukkan besar dan tidaknya pahala suatu amalan itu tergantung apa? Niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Di sini manusia ikhwah berbeda-beda tingkatan dalam hal niat. Disinilah antum butuh yang namanya mujahadah, kesungguhan di dalam berniat, terus menerus memperbaiki niat. Di dalam belajar niat antum apa? Mungkin niat antum dari sisi yang pertama benar semuanya karena Allah, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Tetapi besar tidaknya antum satu dengan yang lainnya, itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini menunjukkan bahwasanya di antara faidah atau manfaat dari niat adalah menentukan besar kecilnya suatu pahala. Walaupun besar dan kecilnya pahala seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya tergantung pada niat saja. Tapi niat adalah salah satu yang menyebabkan besar dan tidaknya. Tapi bukan hanya niat, paham ya? Masih ada perkara-perkara yang lainnya yang menyebabkan amalan seseorang itu bernilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan diantaranya. Satu adalah niatnya. Satu apa? Niatnya. Beda niat, beda pahala, ya kan? Semakin bagus niatnya, semakin besar pahalanya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Yang kedua, yang menentukan besar tidaknya pahala seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ala qadri masyaqqatih, sesuai dengan beratnya amalan tersebut. Apa yang kedua? Sesuai dengan beratnya amalan tersebut. Paham ya? Contoh, seorang yang dia melakukan sholat subuh di musim yang tidak dingin, berat.
dapat pahala? Salat subuh itu berat memang ikhwah. Atqalus shalah lil munafiqin salatus subh wal isya. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Berat dilakukan. Masya Allah besar pahalanya. Tapi akan lebih besar lagi pahalanya jika salat subuh itu dilakukan di musim dingin. Karena lebih berat. Ya kan? Karena lebih berat. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu yang dingin dia masuk surga. Jadi semakin berat amalan itu semakin apa? Semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'atu alfa dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Maksudnya ada orang bersedekah satu dirham. Mungkin kita nggak paham dirham ya. Kita contohkan rupiah aja ya. Ya. Kata Nabi satu dirham anggaplah 5.000 ya. 5 orang yang bersedekah 5.000 rupiah telah mengalahkan pahalanya orang yang bersedekah 1 juta rupiah. Yang mana besar tadi? Yang bersedekah 5.000 atau 1 juta? Hah? 5.000 lebih besar. Kenapa? Kata Nabi SAW, bukan niat. Ini bukan pembahasan niat ini. Tadi niat sudah nomor 1. Sekarang pembahasan masyaqqah. Beratnya. Kata Nabi, orang yang menyumbang 1 dirham tadi cuma punya 2 dirham. Sedangkan orang yang menyumbang 100.000 dirham, dia memiliki jutaan ribu dirham yang lainnya. Tukang becak menyumbang 5.000. Tukang becak nyumbang 5.000. Dengan direktur menyumbang 1 juta. Direktur perusahaan, punya banyak perusahaan, nyumbang 1 juta. Mana besar pahalanya? Hah? 1 juta bagi direktur perusahaan itu seberapa? Nggak sampai seujung kukunya. Ibaratnya kalau dia pakai ATM nggak kelihatan kurangnya. Karena banyaknya nol gitu, kalau 1 juta aja nggak berkurang nolnya. Ya kan? Nggak berkurang. Ya. Jadi nggak kelihatan, ringan sekali. Dibandingkan tukang becak yang bersedekah 5.000. Dia cuma punya uang 10.000. Bayangkan. Berat ikhwah. Antum merasakan waktu dulu para santri, namanya santri itu kan dididik juga bersedekah. Itu uangnya berapa kodong? Ketika hari Jumat mereka ingat bersedekah, Masya Allah sedekah. Berapa duitnya mereka kodong? Berat sekali. Berpikirnya panjang. Kalau orang sekarang mungkin kalau antum yang sudah kerjaannya asal-asalan, Masya Allah masih sedikit pendapatan. Ya 1 bulannya antum punya gaji 1 juta. Dengan membiayai 1 istri. Dan 2 anak. Antum mau sedekah 10.000 itu mungkin semalaman tidak tidur, musyawarah sama istri. Ya kan? Musyawarah, sedekah hendak ya. Masya Allah pahalanya besar sekali itu. Ada programnya Ustaz, santunan fakir miskin besok. Ya. Masya Allah kita tunggu dulu Abi. Ini dulu Abi. Oh musyawarah, akhirnya dia mampu. Ujung-ujungnya kesimpulannya, oke Pak, kita sedekah. Bismillah. Berat sekali ya kuah. Ya. Dibandingkan kadang kalau direktur, perlu berapa? Cairkan itu, nyuruh orang saja, nyuruh anak buahnya. Tidak ada beratnya sama sekali. Ya, ini yang kedua. Yang pertama tadi niatnya, yang kedua apa? Masyaqqahnya, berat dan tidaknya. Yang ketiga yang menentukan besar tidaknya pahala seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya. Enggak bisa dipungkiri. Semakin banyak antum amalannya, semakin banyak pahalanya, ya tidak? Ini tidak bisa dipungkiri.
Jadi pernah kejadian seperti ini di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi suatu ketika didatangi oleh orang-orang miskin. Mereka kan kalau ada masalah datangnya kepada siapa? Kepada Nabi. Orang miskin sekarang mau mengadu sesuatu. Datang bodong. Tukang becaknya, tukang rumputnya, tukang ininya datang. Mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ya. Zahab ahlu dzufur bil ujur. Orang-orang kaya telah jauh meninggalkan kami ya Rasulullah dengan membawa pahala-pahala mereka, sedangkan kami kodong. Ya. Kenapa kata Nabi? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Artinya orang kaya bisa salat, kita juga bisa salat, sama dong. Ya kan? Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami juga puasa. Berarti sama dong, ya kan? Tapi apa kata mereka? Ini keluhannya mereka. Masya Allah ya. Sifat berlomba-lombanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai mereka mengadu kepada Nabi tentang pahala. Mereka berkata, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ma lam natasaddaq. Mereka ya Rasulullah bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Orang miskin kodong. Apa kata Nabi? Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan apa? Menyamai mereka? Iya, senang orang miskin. Iya ya Rasulullah. Apa ikhwah? Antum tahu? Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Ya kan? Itu sudah menyetarai pahala sedekah-sedekah mereka. Wah, senangnya orang miskin. Kita tidak punya harta tapi bisa dapat pahala sedekah mereka, ya kan? Dengan mengamalkan hal tersebut. Ternyata bocor. Ya. Orang kaya dengar, orang kaya tidak mau kalah. Orang kaya juga mengamalkan, mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Akhirnya orang miskin datang lagi kepada Nabi, ya, minta solusi. Ingat ya, ini bukan dalil bolehnya demo. Biasanya orang-orang kalau sudah pikirannya rusak, semuanya dijadikan dalil demo. Istri Nabi minta tambahan nafkah pada Nabi, kumpul, datang di hadapan Nabi minta tambahan nafkah, itu dalil demo katanya. Para sahabat datang di hadapan Nabi mengeluhkan tentang apa? Orang kaya mendahului mereka. Woi, ini katanya demo. Itu bukan demo, ya. Mereka nggak bakar-bakar ban. Tapi apa? Mereka minta solusi, ya. Dengan cara yang baik, mendatangi Nabi di rumahnya, ya. Bukan di jalan-jalan, bukan menghalangi orang untuk beraktivitas, bukan. Nabi berikan jalan keluar, terus ada masalah lagi, datangi Nabi lagi, ya. Apa yang Nabi katakan? Jawaban Nabi nggak bisa yang lain. Nabi hanya mengatakan, "Dzalika fadlullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan Allah bagi siapa saja Allah kehendaki. Artinya apa? Bagaimanapun usaha kalian, nah memang mereka ada harta, nggak bisa kalian kalahkan mereka. Ya. Berarti banyak mana pahalanya? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya karena mereka punya. Lebih banyak hartanya mereka, lebih banyak mereka bisa bersedekah. Ya. Makanya antum, ya, jangan pernah membenci suatu kekayaan. Nggak mau kok saya kaya, kaya itu fitnah. Nanti saya terfitnah. Maukah saya miskin saja? Ya. Dan juga jangan juga serakah dengan harta. Saya tidak mau miskin. Miskin itu fitnah. Saya mau kaya. Berdoalah kepada Allah agar menjadi orang yang kaya yang bersyukur. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang miskin yang sabar. Itu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, antum tahu manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin atau kaya? Abu Bakar. Ya, orang kayanya para sahabat. Umar, Utsman, ya. Orang kayanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi kekayaan mereka, banyaknya amalan mereka tidak bisa dikalahkan. Ini di antara,
sesuatu yang menyebabkan apa? Pahala itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain pembahasan utama kita tadi apa? An-niyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini menunjukkan pentingnya niat, ikhwah. Antum mau besar pahalanya, niatkan dengan niat yang baik. Dan di antara juga manfaatnya niat. Niat itu akan mendahului antum sebelum perbuatan antum. Antum paham? Pahala niat antum itu sudah mendahului dari perbuatan antum. Paham? Baik. Suatu hari Rasulullah SAW berangkat menuju perang. Suatu peperangan yang perjalanannya cukup jauh. Para sahabat yang ikut sudah capek, sudah lelah. Masya Allah. Ini pahalanya besar enggak yang ikut perang ini? Besar mana pahalanya dengan yang tinggal, enggak ikut perang? Hah? Besar mana pahalanya? Yang ikut perang ya? Ini kalau kita lihat pembahasan kita tadi. Tapi kita mau lihat dari sudut pandang yang lain. Ketika mereka capek, lelah melewati lembah-lembah, ya kan, bebatuan, jurang-jurang, pegunungan mereka lewati. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Inna bil Madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah ada suatu kaum yang mereka tinggal. Ya. Tinggal, nggak ikut perang. Ma qata'tum wadiyan wa masirtum masiron. Tidaklah kalian melewati suatu perjalanan yang sulit ini, dan tidaklah kalian melewati lembah-lembah yang banyak, ya, rintangan di dalamnya, illa hum ma'akum fil ajr. Kecuali mereka orang yang tinggal di Madinah tidak ikut perang ini bersama kalian dalam hal pahala. Artinya sama-sama dapat pahala. Enak enggak? Ada yang disuruh berangkat perang, ada yang tidak perang. Ternyata yang perang dapat pahala, yang tidak perang juga dapat pahala sama. Antum milih mana, ikhwah? Milih tinggal atau milih ikut? Mereka pahalanya sama. Sama orang yang perang. Ya. Masya Allah ya. Nabi SAW menjelaskan kenapa. Hasabahumul udhur. Mereka dihalangi oleh uzur. Bukan sekadar tidak mau perang malas-malasan, tapi mereka dihalangi oleh uzur. Semangat luar biasa. Umurmu berapa? Bilang Nabi. Ya, 80 tahun. Tinggal. Uzurnya apa? Tua. Ada orang mau ikut, sakit. Nabi suruh tinggal. Ya. Ya kan? Ada orang, berusaha, ya Rasulullah, saya tidak diizinkan oleh orang tua saya. Mau ikut perang, kata Nabi apa? Halaka kamu punya ibu? Pulang dulu ke ibumu, izin. Tidak diizinkan ibunya, tinggal. Niat, ikhwah. Ya. Niat ini mendahului. Ternyata dengan niatnya dia tidak ikut perang. Sampai mana niatnya? Pahala niatnya sampai mana? Sudah sampai bersama para sahabat lainnya mendekati medan perang. Padahal dia di mana? Di Madinah. Makanya kita katakan bahwasanya niat ini mendahului orangnya, pelakunya. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha, katabaha Allahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang memiliki himmah. Himmah itu apa? Al-azm, tekad kuat. Tekad kuat itu berasal dari apa? Kemauan, niat. Ya. Ini kan pembahasan niat gitu ini. Al-himmah itu artinya niat yang kuat tertancap dalam jiwa. Saya mau sedekah besok. Ada uangku. Insya Allah sudah dia kasih tahu istrinya apanya. Pokoknya saya mau sedekah besok. Cukup ini uangku. Mau ku kasihkan si fulan, Masya Allah. Itu himmah namanya. Tekad kuat. Falam ya'malha. Ternyata dia tidak jadi mengamalkannya. Ya, karena terhalang mungkin, tiba-tiba uangnya hilang.
Apa yang Allah sebutkan? Apa yang Nabi SAW sebutkan? Katabahallahu hasanatan kamilah. Maka Allah catatkan baginya kebaikan kamilah, sempurna. Tahu sempurna? Sempurna itu artinya tidak ada bedanya sedikit pun antara jika dia mengamalkannya. Pahalanya tidak ada bedanya sedikit pun juga. Ya. Bahkan bukan hanya itu, ikhwah. Bukan hanya antum tidak jadi mengamalkan. Seandainya antum mengamalkan salah dalam amalan, dengan niat antum dapat pahala. Contohnya apa? Di zaman Nabi ada pernah orang dia mau sedekah, tapi dia tidak mau dilihat orang. Dia mau tidak mau tanya-tanya sedekah. Pokoknya dia pengen sekali sedekah. Di malam hari, kalau siang kan banyak yang lihat. Akhirnya di malam hari dia sedekah. Dia sedekah kepada seorang wanita. Ternyata ada orang yang lihat. Si fulan sedekah sama seorang pezina. Seorang pezina disedekahi, boleh enggak? Enggak boleh dong. Hukum asalnya enggak boleh. Kalau kita bersedekah kepada pezina, ya kan, sengaja, itu artinya kita mendukung perbuatannya. Ya kan? Kecuali kalau kita dakwahi dia, kamu berzina karena apa? Karena butuh duit. Kamu stop ya, berhenti ya, ini saya kasih modal kamu. Nah, itu lain lagi masalahnya. Ya. Sekarang kasih saja. Besoknya dia diberitahu, "Hai fulan, kamu tadi malam itu bersedekah pada seorang pezina." Wah, taubat dia. Untuk menggantikan, ya, dia khawatir tidak diterima sedekahnya, malamnya dia sedekah lagi. Ternyata di malam hari dia bersedekah kepada seorang pencuri. Begitu lagi terjadi, disampaikan. Akhirnya dia bertekad lagi. Besoknya dia bersedekah kepada seorang pemabuk. Ya. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mungkin saja, semoga saja sang pezina tadi sadar dari perbuatannya dengan mendapatkan sedekah darinya. Dan semoga saja si pencuri berhenti dari mencurinya ketika dia mendapatkan sedekah darinya. Dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahnya. Subhanallah. Ini karena apa, ikhwah? Karena apa? An-niyah. Ya? Karena niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jelas sekali menunjukkan perkara tersebut. Jadi antum jangan remehkan niat. Pokoknya sekarang niat saja, niat yang kuat. Ya. Sudah niatkah saya, Ustaz? Tapi tidak anu. Itu bukan niat yang kuat itu. Mau umroh, akhi. Berat, Ustaz. Niat dulu. Sudah niat saya dari dulu, Ustaz, tapi memang susah. Ya itu tidak niat namanya. Niatnya enggak kuat, enggak tekad. Insyaallah. Antum mau dapat uang dari mana? Insyaallah saya akan berusaha. Saya mau berhaji. Ya. Sekarang sudah ada tabungan? Belum, tapi insyaallah saya berusaha. Nah, itu niat namanya. Jangan kayaknya kita ini susah. Susah aja. Itu susah-susah duluan, ya kan? Himmah, ikhwah. Al-himmatul aliyah. Memiliki himmah yang tinggi. Kita sudah bahas kemarin kan, di pembahasan kita di bawah, bahwasanya sumber kesuksesan itu apa? Yang pertama, al-hirs. Semangat kuat, itu kan niat. Itu kan niat. Tidak mungkin tak ada semangat tanpa niat. Ya kan? Semuanya muncul dari iradah, keinginan, niat. Ya. Nah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kejelekan, wa man hamma bis-sayyi'ah. Siapa yang bertekad kuat untuk melakukan suatu kejelekan, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi melakukannya, ya. Maka tidak terhitung.
tidak terhitung suatu kejelekan. Tapi jika dia ini diantara hikmah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya dia tidak mendapatkan dosa adalah dosa perbuatannya. Maksudnya dia niat mencuri. Niatnya ini salah tidak? Berdosa dia tidak dia. Kalau dia niat mencuri, berdosa enggak? Dosa ya. Nah, bukan ini yang kita maksud. Tapi dia dapat dosa mencuri tidak? Tidak. Dia dapat dosa niatnya yang salah, niat mencuri. Dia dapat dosa. Tapi dia dapat dosa mencuri atau tidak? Tidak dapat. Berbeda tadi pembahasan kebaikan ya. Pembahasan kebaikan. Dia mau sholat ke masjid. Ternyata tiba-tiba hujan. Atau dia tiba-tiba ketabrak motor. Pahala niatnya dapat. Pahala sholat di masjidnya dapat enggak? Dapat. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini pentingnya berniat untuk melakukan kebaikan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan percontohan. Percontohan ya. Beliau langsung contohkan pada amalan yang besar yaitu al-hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah. Tahu hijrah? Tahu hijrah enggak? Hijrah itu artinya al-intiqal secara bahasa. Sebelum kita lanjut hadis ini ya, kita pahamkan makna hijrah dulu. Hijrah itu artinya al-intiqal, perpindahan. Nah, makna secara bahasa ini berarti setiap sesuatu yang pindah dari sesuatu yang lainnya disebut apa? Hijrah. Inilah yang dikenal di kalangan kita. Ada pemuda hijrah, ada remaja hijrah, ada Pak Balu hijrah. Ya itu. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Intiqal, perpindahan. Hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Ya, hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Itu hijrah namanya. Ya. Yang biasa ikhwah-ikhwah pakai. Kalau disuruh mengenalkan diri kan, ya saya sekolah di SMA ini dan saya mulai hijrah, ya mulai hijrah, ya maksudnya apa? Berpindah, ya beda-beda, tergantung ikhwah itu sendiri yang diinginkan hijrah bagi dirinya apa? Apakah hijrah dari potong jenggot menjadi apa namanya pelihara jenggot, ya hijrah juga namanya, ya. Hijrah dari celana panjang menuju cingkrang, hijrah juga namanya. Secara apa? Secara bahasa. Paham? Nah, secara istilah yang digunakan dalam syariat, kalimat hijrah itu maksudnya adalah al-intiqal min baladil kufur ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ini hukumnya apa? Hukumnya hijrah ini apa? Wajib. Jadi jangan salah ya, jangan antum berhijrah dari negeri Islam menuju negeri kafir, hukumnya haram. Secara asal hukumnya haram, kecuali memiliki kepentingan yang bersifat apa? Apakah darurat atau bersifat apa? Dakwah. Sahabat dikirim Nabi ke negeri kafir untuk mendakwahi. Ya. Paham ikhwah? Orang Indonesia pergi ke Amerika untuk jalan-jalan atau pindah di sana, boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali dia tujuannya dakwah ke sana. Justru kalau kita sudah berislam, misalnya kita di negeri kafir, kita yang berhijrah menuju negeri Islam. Al-intiqal ila baladil kufur ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri apa? Keislaman. Nah, Nabi SAW mencontohkan di sini tentang hijrah. Hijrah ini masih ada enggak sampai sekarang, ikhwah? Masih? Kayaknya. Ibadah besar kok jawabannya kayaknya. Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath.
Tidak ada lagi hijrah setelah Al-Fath. Fath maksudnya apa? Fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Al-Fath, kata Nabi SAW. Berarti sekarang ada hijrah atau tidak? Hah? Sudah dibawakan hadisnya ini. Sekarang ada hijrah atau tidak? Boleh hijrah enggak? Sekarang dari ke negeri kafir menuju negeri Islam. Hah? Boleh. Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah Al-Fath, setelah hari pembukaan kota Mekah tidak ada hijrah lagi. Ahsan. Tidak ada hijrah lagi kata Nabi, maksudnya dari Mekah keluar dari Mekah untuk hijrah, tidak ada. Kenapa? Ini artinya jaminan dari Nabi sampai hari kiamat Mekah akan menjadi negeri Islam. Karena Nabi mengatakan nggak akan ada lagi hijrah setelah hari ini, setelah Al-Fath. Ini jaminan Nabi, ya. Nabi tidak mengatakan tidak ada hijrah lagi di Indonesia, enggak. Kita nggak tahu Indonesia ke depannya di negeri apa kan, wallahu alam, ya. Tapi Mekah kita bisa pastikan, Mekah mungkin tidak berubah menjadi negeri kafir, tidak mungkin. Karena Nabi sudah mengatakan nggak ada hijrah lagi. Seandainya dia bisa menjadi negeri kafir, maka boleh berhijrah dari Mekah, ya kan? Nah, dan hijrah itu terus menerus ada, kata Nabi SAW, walatan qati'ul hijrah. Ya, hijrah itu tidak akan pernah terputus. Hatta tanqati'ul taubah, sampai taubat terputus. Taubat terputus, tidak ada lagi taubat, baru terputus apa? Hijrah. Wala tanqati'ut taubah, dan taubat itu juga tidak akan terputus hatta tatlu'u syams min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Ya, artinya hari kiamat, ya kan? Baik, berarti hijrah terus menerus ada. Di sini ya Nabi SAW mencontohkan hijrah. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jelas keterkaitannya dengan niat. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan niat tidak? Pentingnya niat ikhwah. Antum niat terlebih dahulu. Kapan antum sudah berniat, maka itulah yang akan antum dapatkan. Apakah antum dapatkan sesuatu yang antum tuju itu sendiri, atau antum akan dapatkan hasilnya walaupun antum tidak dapatkan sesuatunya? Paham? Apa hasilnya? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi kalau hijrahnya kepada dunia dan yang hendak dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya teranggap terhadap apa yang ia berhijrah kepadanya. Taib, menunjukkan terhinanya perkara dunia dan wanita. Kenapa? Ketika Nabi menyebutkan Allah dan Rasulnya, Nabi ulang hasilnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi menyebutkan dunia dan wanita, Nabi nggak sebut lagi dunia dan wanita, tapi hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Karena nggak butuh perkara yang jelek itu diungkap lagi. Yang kedua, karena nggak butuh untuk disebut lagi. Karena apa? Cukup sebagai percontohan. Apapun yang manusia niatkan, maka dia akan mendapatkan itu apa yang dia niatkan. Ya. Oleh sebab itu ya ikhwah, ini penjelasan ringkas tentang makna hadis yang pertama. Pentingnya perbaikan niat, tashihun niyah. Perbaikan apa? Niat. Ya. Niat itu yang menentukan antum benar tidaknya amalan antum, besar tidaknya pahala antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syarah dari hadis ini sangat panjang sekali berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun secara umum, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, pembahasan global tentang makna hadis ini. Sebagai faedah tambahan, bahwasanya hadis ini juga terdapat di dalamnya uslub, metode di dalam pengajaran. Salah satunya adalah dengan tadribul amsal, yaitu membuat suatu permisalan. Ya, kadang orang tidak bisa paham kalau dikemukakan suatu rumus, tapi dia paham ketika diberikan suatu percontohan. Ya, orang tidak paham amalan itu sesuai dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kadang orang tidak paham, tapi ketika diberikan percontohan siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ya, diberikan apa? Permisalan.
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali membuat permisalan dalam Al-Qur'an. Taib. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 6. Kalau dalam kitab di situ disebutkan rawahul Imam Al-Muhadditsain. Ya. Taib. Disebutkan apa? Muhammad bin Ismail Ibn Al-Mughirah Ibn Bardisbah dan seterusnya. Wa Muslim Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Naam rahimahumullah fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Baik, panjang ya. Maksudnya itu Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Itu singkatannya. Baik, wallahu alam. Ada yang ditanyakan ikhwah? Terkait pandemi Islam kan, bagaimana untuk orang yang sholat kan ada yang sholat di rumah masih Islam, apakah niatnya biasa dia sholat di masjid kemudian sholat di rumah? Dalam kondisi pandemi seperti ini, anjuran pemerintah tetap, yaitu untuk apa? Sholat di rumah. Namun setelah ada pembolehan dari pemerintah, kan berkaitan dengan jamaah, ya, berkaitan dengan jamaah. Jamaah itu berkaitan dengan kaum muslimin. Dari rumah silahkan dia untuk menjaga dirinya, ya, silakan. Jangan mencela yang ke masjid, karena sudah ada pembolehan. Ikhwah yang sholat di masjid jangan menyalahkan yang di rumah. Karena memang dia menjaga dirinya sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah, ya. Dan antum kalau sholat di masjid pun tetap menjaga, ya, protokol kesehatan, bagaimana keharusan-keharusan yang dianjurkan, ya kan? Jadi sifatnya apa? Pembolehan. Antum boleh melakukan ini dan antum boleh melakukan itu. Nah, saya sendiri sekarang sholat di masjid yang di dalamnya menerapkan protokol kesehatan. Yang jika saya lihat masjidnya kurang dalam perhatiannya di situ tentang masalah ini, membebaskan orang tidak memakai masker dan seterusnya, saya lebih milih sholat di rumah. Ya, kadang-kadang saya sholat di rumah, kadang-kadang saya sholat di masjid, karena tidak ada dalam kondisi seperti ini tidak ada keharusan yang paten harus di masjid atau harus di rumah. Wallahu a'lam. Pahalanya akan dapatkan. Dia akan mendapatkan niat pahala sebagaimana sholat di masjid, insyaallah. Baik. Ada yang lain? Tetap dapatkan. Walaupun tadi terasa maksudnya juga bukan waktu di rumah. Ya. Walaupun ini cuma pada saat waktu di dalam masjid, bukan waktu sebelum berangkat ke masjid. Iya. Kapan seorang sudah niat untuk melaksanakan sholat sunnah, kemudian dia sudah melaksanakannya, itu menunjukkan pelaksanaan itu menunjukkan benarnya niatnya. Kemudian iqamah, ya kan? Dia berhenti. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika telah diiqamahkan maka tidak ada salat lagi kecuali yang wajib. Difahami? Dia batalkan. Ketika dia batalkan, dia sudah mendapatkan pahala sempurna. Sebagaimana dia salat lengkap. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.